Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Ikram dengan NIM 2451501111119, dan di sini saya ingin menjelaskan tentang memahami peran Islam dalam menanggulangi kekerasan dan radikalisme. Baik, sebagai pendahuluan, di sini agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Namun, dalam beberapa kasus, ajaran agama justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membenarkan tindakan radikalisme dan kekerasan. Padahal, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sejatinya mengajarkan nilai-nilai perdamaian, kasih sayang, serta keadilan bagi seluruh umat manusia. Pemahaman agama dan tantangan radikalisme. Pemahaman agama merujuk pada bagaimana individu atau kelompok menafsirkan dan mengamalkan ajaran agamanya. Pemahaman yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, konteks sosial, serta nilai-nilai universal seperti kasih sayang dan keadilan akan menciptakan kedamaian. Namun sebaliknya, pemahaman yang sempit dan tekstual dapat menimbulkan radikalisme. Terdapat berbagai bentuk pemahaman agama, diantaranya tekstual, kontekstual, moderat, dan radikal. Pemahaman radikal kerap memunculkan sikap intoleran, ekstremisme, dan bahkan terorisme. Selanjutnya, dampak dan faktor penyebab radikalisme. Jadi, radikalisme ini memiliki dampak yang kompleks, baik itu positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positifnya antara lain meningkatnya kesadaran akan pentingnya pemahaman agama yang benar, serta dorongan bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memperkuat pendidikan moderasi beragama. Terus dampak negatifnya itu jauh lebih dominan, seperti memicu perpecahan sosial, merusak citra Islam sebagai agama damai, terus mengancam stabilitas nasional dan menimbulkan kerugian ekonomi akibat konflik. Faktor penyebab radikalisme sendiri bisa berasal dari internal seperti pemahaman agama yang sempit, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial politik, serta kurangnya pendidikan agama yang moderat. Lalu untuk faktor eksternal itu meliputi kesenjangan sosial dan ekonomi, pengaruh propaganda, media sosial, serta ketidakadilan global dan konflik internasional yang memengaruhi pandangan lokal. Selanjutnya, hubungan agama dan radikalisme. Jadi, di sini agama sering disalahgunakan oleh kelompok radikal untuk membenarkan tindakan ekstrim. Pemahaman keagamaan yang literal dan tidak mempertimbangkan konteks dapat mendorong sikap intoleran. Jadi, beberapa kelompok bahkan melakukan indoktrinasi. Jadi, didoktrin kebencian dan eksklusivisme terhadap pihak lain. Dan agama juga kerap dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu yang ingin meraih kekuasaan. Kurangnya pendidikan moderasi dalam masyarakat menjadi individu lebih rentan terhadap proses radikalisasi. Selanjutnya, untuk studi kasus radikalisme di sini beberapa kasus menunjukkan bagaimana agama disalahgunakan untuk tindakan kekerasan. Contoh, kelompok ISIS yang menggunakan agama sebagai alat perekrutan dan propaganda global dengan tafsir ekstrim terhadap konsep jihad yang berujung pada aksi teror di berbagai negara. Di Indonesia sendiri itu ada peristiwa bom di Bali 2002, dilakukan kelompok jemaah Islamiyah yang menjustifikasi serangan mereka dengan alasan keagamaan. Sementara itu, kasus serangan terhadap keagamaan yang lainnya itu ada di masjid di Cistrek, Selandia Baru pada tahun 2019. Menunjukkan bahwa radikalisme juga dapat muncul dari ideologi kebencian terhadap agama tertentu, dalam hal ini Islam, dan tidak terbatas pada satu agama saja. Lalu selanjutnya, strategi mengatasi radikalisme sendiri itu untuk menanggulanginya itu diperlukan strategi yang menyeluruh dari berbagai pihak. Dalam bidang pendidikan, penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan membentuk pola pikir terbuka melalui kegiatan edukatif yang inovatif dan produktif. Lalu keluarga juga memiliki peran besar dalam memberikan pemahaman agama yang benar serta menanamkan sikap kritis terhadap informasi yang diterima. Media sosial harus dimanfaatkan untuk menyebarkan konten positif dan edukatif, serta melawan hoaks dan propaganda radikal. Di sisi lain, penegakan hukum perlu diperkuat dengan pengembangan regulasi, sistem intelijen, teknologi pemantauan, serta penelitian yang mendalam untuk mencegah dan menanggulangi tindakan radikal.
Lalu urgensi Islam sebagai agama yang sempurna itu, kekerasan dan ketidakmanusiaan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Kekerasan bersifat memaksa dan menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan bahkan fitnah sebagaimana tertulis dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu min qatala nafsa qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatalan nasa jami'an wa ma ahyaha fakannama ahyan nasa jami'an ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا من منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون, yang artinya oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Selanjutnya, Islam melawan kekerasan dan ketidakmanusiaan. Jadi, Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan. Kekerasan bersifat memaksa dan dapat menimbulkan permusuhan serta perpecahan dalam masyarakat. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159, Allah menekankan pentingnya sikap lemah lembut dan toleransi serta mengajarkan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan urusan. Ayat ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi pendekatan damai dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.